Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuli, sehat Mbak? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat walafiat. Dengan pripun? Mbak, Iya. lagi galau Mbak Iki. Kenapa ada apa? Aduh, ya Allah gini Mbak. Kan sebenarnya kan tahun ini tuh nggak usah ngomongin San Vincent dulu ya Mbak ya, yang Boleh. visa itu dulu ya. Boleh. Itu kan bulan 11 kan pasporku habis Mbak tanggal 1. Bulan 11 tahun ini. Ya, terus visanya kerja tanggal 4 ya bulan 11. Visa Tapi kerja. visanya kerja, tapi extend visa terakhir itu sampai bulan 10 tanggal 1 Oktober. Terus itu gimana Mbak aku? Harus bikin paspor lagi atau gimana Mbak? Harus renew paspor dulu. Tapi kan aku nggak balik sini sayang. Nggak apa-apa, Pulang terus. Renew paspor dulu. Nanti Pulang. kalau paspornya mati sampan pulangnya kapan? Ya pulangnya ya sebelum itu kalau bisa. Karena gimana? Kan habis nih 8 tahun sekalian gitu loh Mbak. Mesti pas finish ini kan 8 tahun gitu Mbak. Berarti aku harus bikin paspor lagi sebelum pulang. Betul, sampean harus bikin paspor dulu. Terus sampean keluar Hongkong sebelum bulan 10. Oh gitu ya Mbak ya. Tapi sampean sebelum pulang harus bikin paspor dulu. Karena apa? Perjalanan gitu. Berarti nggak boleh mepet Mbak. Nggak boleh mepet. Jadi sampean nanti sampean bulan 11 habis 6 bulan sebelumnya, berarti bulan 5. Bulan 5 sampean harus booking paspor. Iya kan? Gitu. Sampean bulan 5 harus booking paspor. Terus nanti jadwal bikinnya dapatnya kapan, baru sampean ke KJRI untuk bikin paspor. Kayak gitu ya. Oh gini Mbak, kemarin kan aku mikir gini Mbak Yul, kan aku nggak kesini lagi kan, pulang terus mikirku, nggak usah bikin paspor, nggak apa-apa lah sekalian gitu. Terus banyak yang bilang, janganlah deh, nanti kamu kesulitan pulang gitu. Terus tanya ke agennya sibuk terus, nggak pernah angkat telepon juga Mbak Yul, agenku tuh agak maafan. Ya. Makanya aku terus hubungin sampean, maaf ya Mbak. Saya juga minta maaf loh Mbak, sampean pas waktu saya telepon itu jam-jam saya sangat sibuk kayak gitu, jadi waktunya kurang pas. Soalnya ini kan alhamdulillah Mbak sampai kontrak 4 sebenarnya nggak nyangka banget. Soalnya dulu di majikan pertama tuh sorone tuh ndak umum Mbak Yul. Pokoknya mungkin ini di majikan pertama di Mongkok tuh kan itu Mbak Yul pembantunya 2, terus dia gitulah difitnah lah apalah, akhirnya di interminate. Terus masuk ke majikan ini kan 2015 sampai sekarang alhamdulillah. Sampai bertahan. Sebenarnya sama majikan suruh nambah terus Mbak Yu. Terus sampean niat suruh nambah, cuman memutuskan pensiun. Ya alhamdulillah karena wis cukup, udah ada usaha, terus adik ya wis kerja. Ya wis pokoknya cukup lah insyaallah. Insyaallah cukup. Single parent loh Mbak Yul, dari hamil 4 bulan itu udah dari tinggal suami, udah dicerai. Lah terus bojone nyandi? Bojone dipek uang dikandel. Kandel curu. Dikandel orang-orang. Enggak loh, ngeten loh Mbak. Waktu itu kan pamitnya kan teng Kalimantan, ya pamit kerja lah. Ternyata tuh dari HP tuh ngomong, "Dek, aku wis nggak seneng karo awakmu wis gini." Itu keadaan kula hamil 3 bulan loh Mbak, dicerai niku. Tapi akhirnya pengadilan kan terus telepon suruh menghadiri ke pengadilan. Terus aku bilang, "Lah aku keadaan hamil loh, masa kok tega ngoten loh Mbak." Terus akhirnya dianya cari pengacara orang Jogja. Terus ya wes aku nggak pengadilan, ya wes akhirnya setelah aku lahir nih dapat surat dari pengadilan suruh ambil akte cerai langsung. Yes, setelah aku lahir nih Mbak, habis itu setahun setengah Mbak Yul tak susoni, cuman pakai susu ini loh Mbak, tanpa formula sama sekali. Langsung nekat ke PT Mbak, aku wis demi anak lah, demi masa depan anak. Wis nggak peduli orang mau ngomong apa, terserah, yang penting memang kita niatnya ya cari nafkah buat anak. Ya alhamdulillah
sampai sekarang 11 tahun Mbak udah anakku. Oh, Wak. Berdiri sendiri Mbak Yul tanpa seorang laki-laki pun Mbak. Berarti waktu Ya duwe Allah. adik iki pulang. Dia ada bojone sapa? Golek nang Hongkong. Cari Alah, lagi, Mas Andro, Mas Mbak. Andro, ya Allah. Ya bentar lah, mikir nanti dulu lah Mbak Yul. Kayaknya kayak pengen wong anu tole kan gini, Bun, pokoknya sampean nggak oleh nikah nih katanya ngono lho. Kayaknya boleh. Wah, aku nggak kok sayang gitu. Aduh, ya Allah, anakku ini kok pinter. Dulu Mbak waktu masih kecil tuh bilangnya gini, Bun, aku kok nggak golek ayah tuh Bun. Koncoku lo duwe ayah, aku nggak ndek ayah. Sampai sekarang Mbak belum pernah lo Mbak lihat hidungnya bapaknya anakku Mbak. Ya Allah Mbak, nafkah sepeser pun Mbak Yul, aku rasanya ngomong nih memang masalah logik kok, ya Allah kok ngene men, cuman ya memang ini takdir Tuhan, jadi kita nggak bisa mengelak lah, memang takdirkan jadi single parent ya harus diterima aja. Makanya kalau dari cerai Mbak sampai sekarang belum pernah loh Mbak kenal bukan nggak normal ya, maksudnya kayak membuka pintu hati itu masih sakit gitu rasanya. Kayak pikir 2 kali. Sebenarnya ibu yang ngomong, aduh nggak popol londo lek memang enek jodoh kenal wong lanang, tapi yuk ngati-ngati, intinya ya pokoknya ngati-ngati lah intinya gitu. Ya alhamdulillah Mbak nekat kesini bisa nyekolahnya bantu adik, jadi sampai jadi dokter loh Mbak, adikku dari SMP sampai kemarin habis apa namanya wisuda dokter itu. Sudah kerja setahun ini alhamdulillah. Berarti keringatnya sampean hasil kerja keras sampai dari SMP kelas 3 sampai SMA kuliah di Jember, Universitas Jember, terus ya wis sampai sekarang kerja udah hampir 2 tahun lah. Yes, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Mbak, ya Allah pokoknya mungkin puji syukur ke Allah lah. Nikmat Allah lah. Ya mungkin sengsara dulu loh Mbak. Yes. Soro loh Mbak Yul dulu di majikan pertama. Itu ya Allah pokoknya nggak diomongin lah. Tidurnya tuh jam 2. Selesai kerja jam 1, bangun jam 4, pokoknya soro Mbak. Kalau yang di sini alhamdulillah bangun bisa jam 7, jam 6, cuman kan karena subuhan ya Mbak ya, jadi bangunnya rada pagi. Terus malam jam 6 wis makan Mbak, tadi tak kirim nih sampean itu habis makan. Oh, wis mulai santai. Jam segini santai-santainya. Ya santai, ini udah tidur semua nih, kakek nenek wis film sedanten. Oh, berarti 2 majikan selama di Hongkong? Satu, di Hongkong yang pertama tuh setahun di Interminate, terus di Macau sebulan Mbak. Nunggu terus visa? Masuk sini langsung sampai sekarang, iya tunggu visa. Tapi ujiannya banyak Mbak Yul. Dulu di majikan yang ini, masuk kedua ini, nenekku tuh ya Allah Mbak, cemburu kan aku tiap hari mandiin kakek ya Mbak. Namanya orang stroke kan nggak bisa ngapa-ngapain, kata nih. Kamu tuh gini gitu, kata. Kenapa Nek? Ngelirik terus. Ya kalau nggak suka aku pulangin aja nggak apa-apa. Mai kamu ya nggak, katanya gitu kan. Anu tuh mai kecung ngilek kamu yang gini gitu. Ya kalau kamu nggak suka ya kamu mandiin kakek, kan aku bilang gitu Mbak Yul. Terus kata nih kakek gini, udah Ulan nggak usah, udah deh nggak usah peduliin, katanya gitu kan. Terus akhirnya ya itu Mbak, alhamdulillah sampai sekarang ya udah lumayan luluh lah Mbak Yul. Ya luluh. Udah nggak bentak-bentak lagi, ya Allah. Dulu tuh Mbak pertama kesini tuh yang di sini yang di majikan kedua ini kan dia belum pernah ngejeng pembantu ya Mbak, baru pertama aku. Terus agent bilang gini, kamu rekodnya ya lumayan bagus loh majikanmu, lah kenapa? Ya, karena belum pernah ambil pembantunya lama sekali ya alhamdulillah. Karena mikirku gini Mbak Yul, kalau kita ganti-ganti majikan kan otomatis rekod kita juga jelek, terus adaptasinya itu loh Mbak, mana iki. Berarti ini 8 tahun? Iya alhamdulillah 8 tahun. Ya finish bulan 11 itu 8 tahun. Berarti gini Mbak Yul, kalau katanya sampean bulan 10, sebelum bulan 10 harus pulang. Lah aku tetap dapat nggak Mbak uang cuti yang 25 hari itu?
Kalau sebenarnya ya, kalau Mm-mm. secara aturan ya nggak dapat karena visanya kan habisnya bulan 11 kayak gitu kan. Sama sekali nggak dapat. Karena kalau sampean ingin dapat, Hmm. sampean harus pulang bulan 11. Jadi nanti sampean harus extend visa atau sampean jutking selepas renew paspor. Ini sampean sudah jutking belum? Kemarin waktu itu Mbak, bentar, waktu sebentar Mbak Yul. Kemarin kan extend visa bulan 11 itu, Oke. tahun kemarin. Oke, dikasih visa sampai bulan 10 karena paspornya bulan 11 habis gitu. Lah, betul. Oke. Oke. Terus? Kalau sampean ingin keluar, pulang sampai finish kontrak bulan 11 boleh dan sampean akan berhak untuk mendapatkan cuti tahunan 25 hari dengan syarat nanti selepas renew paspor sampean harus extend visa ke imigrasi untuk melengkapi visa sampai bulan 11. Oh, berarti extend visa lagi ya? Iya, betul. Karena visa sampean kan cuma dikasih sampai bulan 10. Dikarenakan Iya, paspornya nggak cukup 2 tahun. Kayak gitu kan? Iya, aku bingung kok gitu loh Mbak Yu. Aku tuh takon sopo iki, ya Allah kok nggak enek sing paham. Yes, takon Mbak Yuli, alhamdulillah wis ngerti paham. Makasih banget Mbak Yu. Yes. Aku sih kayak mikir kayak galau Mbak, ya Allah iki piye agent ditelepon iki nggak diangkat-angkat terus aduh aku terpikir kayak belum rasanya telepon Mbak Yuli sing mantep iki mesti dibales mesti diangkat. Oh berarti gini Mbak Yu, berarti harus bikin paspor lagi berarti. Harus, karena apa? Kalaupun sampean mempertahankan untuk tidak bikin paspor, sedangkan visa sampean kan juga sampai bulan 10. Jadi mau nggak mau sampean harus pulang, harus pulang istilahnya bulan 10 tanggal 1 sebelum kayak gitu kan. Nah, itu sampean lewat dari bulan 10 tanggal 2 atau 3 atau 5 kayak gitu udah overstay nggak bisa. Nanti kena denda. Oh gitu ya Mbak. Betul. Oh malah kena denda ya. Ya, itu masalah yang pertama. Terus masalah yang kedua, sampean juga tetap nggak dapat uang cuti tahunan karena sampean pulangnya kan nggak boleh lebih dari bulan 10. Kalau sampean ingin mempertahankan untuk tidak perbarui paspor atau tidak renew paspor kayak gitu kan. Terus kendala yang ketiga, sampean perjalanan pulang ke Indonesia itu kan harus menggunakan paspor dan paspor itu harus minimal harus hidup 6 bulan. Sedangkan nanti kalau seandainya sampean pulang bulan 10 tanggal 1, sampean kan umurnya cuma 1 bulan. Nah, sampean juga tetap nggak bisa terbang kayak gitu, Mbak. Oh gitu. Memang peraturannya gitu ya Mbak. Betul. Oh berarti ini memang otak saya mikir wis nggak usah nambah nggak langsung pulang terus saya mepet nggak apa-apa mikirku gitu. Jadi karepe dhewe. lah yo, mau nggak mau pertama yang sampean lakukan nanti sampean harus renew paspor dulu ya. Renew paspor dulu. Bulan 5 harus renew paspor dulu. Nah, selepas paspor jadi nanti sampean bulan 8 harus extend visa. Bulan 8. Iya, iya, karena sampean kan habis visanya kan bulan 10. Jadi 2 bulan sebelum visa habis sudah bisa proses untuk extend visa. Jadi nanti sampean bulan 8 harus extend visa. Kayak gitu ya. Bulan 8 tanggal berapa Mbak itu kira-kira? Selepas tanggal 1 bisa? Oh gitu. Terus nanti kalau kalau majikan tanya, loh kamu kan pasti kamu nggak nambah kontrak kenapa bikin paspor lagi tuh, alasannya ya tetap kayak sampean bilang tadi ya Mbak. Betul, karena apa? Oh gitu ya. Karena apa? Visanya kan nggak cukup komplit 2 tahun sampai bulan 11 dikarenakan paspornya koge. Kayak gitu kan. Kalaupun aku pulang, ya kan itu kan harusnya bulan 10 tanggal 1. Kayak gitu kan. Nah, kalau seandainya aku pulang bulan 10 tidak perbarui paspor, ya saya nggak bisa terbang karena apa? Paspornya sudah expired. Mepet. Expired lah. Betul. Kayak gitu. Berarti gini Mbak Yul. Berarti aku pulangnya kira-kira tanggal 4 bulan 11, belum bulan 11 bisa kan Mbak? Tanggal 10 gitu, bulan 10. Boleh, bulan 10 boleh. Yang penting selepas extend visa ya. Sampean harus extend visa. Selepas extend visa. Kan katanya jenengan bulan 8 kan extend visanya kan. Paling 2 minggu 3 minggu kan 2 minggu 3 minggu paling bulan 9 kan selesai kayak gitu kan. Jadi sampean bulan 10 itu wis enggak DPR, paspor wis dinyarno, sudah diperbarui. Terus aman lah Mbak ya. Betul, extend visa juga sudah. Selepas renew paspor nanti kan sampean bisa booking untuk pembelian tiket pulang ke Indonesia kapan aja kan bisa kayak gitu karena paspornya kan baru.
Oh gitu. Tapi sih Mbak, tapi kata jenengan tadi kan kalau nggak sampai bulan 11 kan nggak dapat uang cuti yang 25 hari. Betul, Itu kan? betul. Nah, itu batasnya sampai bulan tanggal berapa Mbak itu? Bulan 10. Oke, Kira-kira. sebentar. Sampean bulan 11 tanggal berapa visa habisnya? 4. 4 maju 25 hari. Baru nggak dapat. Maju 25 hari. Berarti setelah itunya udah dapat. Yes, betul Mesti ya. Oh, berarti bentar Mbak, bulan 10 tanggal pira itu ya? Tanggal 16 kira-kira bisa Mbak? Sampean pulang akhir bulan 10 aja biar dapat cuti tahunan, lumayan toh. Oh gitu. Oke. Soalnya pas bulan 10 pas ulang tahun nih, oleh ngono loh. Oh, mau dipasin. Iya sebenarnya ngono. Tapi katanya 2 minggu sebelumnya finish sudah bisa Mbak. Bisa Katanya sih, tapi nggak tahu juga. bisa keluar kapan aja bisa. Kalau finish kontrak mah 40 hari sebelum, tapi kalau sampean mau pulang ke Indonesia, mau pulang kapan aja bisa. Nggak harus 2 minggu sebelumnya atau apa kayak gitu. Tapi takutnya kan nggak dapat yang 25 hari itu Mbak Yul, maksud saya. Betul, 25 hari itu makanya sampean paling tidak nanti pulangnya akhir bulan 10 itu baru dapat kayak gitu. Cuti tahunan. Tanggal pertengahan dapat nggak Mbak? Kok ngenyang tuh iki? Iya, pokoknya kalau majikan mau ngasih sih ya dapat, tapi secara aturan, kalau sampean ngomong secara aturan dari bulan 11 tanggal 4 maju 25 hari itu cuti tahunan sampean. Tapi kalau sampean maksa pertengahan ya tinggal sampean dapatnya nggak 25 hari, nggak tahu nanti dapatnya berapa, tinggal sisanya berapa hari. Kayak gitu. Oke, makasih Mbak Yul.